Shalom anak-anak ibu kelas 11 IIS 1 dan 2, apa kabar? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa seperti biasa ketika kita memulai pelajaran di sekolah. Doa dimulai. Amin. Nah, buat anak-anak ibu semua, apa kabar? Nah, kita bertemu lagi nak, tapi sekarang kalian sudah berada di kelas 11. Kemarin kita ketemu di kelas 10, tetap belajar biologi. Nah, jadi hari ini di kelas 11 kalian akan belajar biologi dengan Ibu Miss Gloria, tentunya kalian sudah kenal. Nah, hari ini kita akan belajar materi pertama biologi di kelas 11, yaitu tentang sel. Nah, dibukalah bukunya ya nak, dibuka buku, dibuka videonya, kita belajar sambil melihat video dan melihat buku. Nah, jadi kita belajar daring seperti ini, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi melalui video ini sudah tersampaikanlah tatap muka kita itu ya nak. Nah, yang pastinya kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar biologi tentang sel. Nah, sel. Apa itu sel? Nah, anak-anak ibu, apa itu sel? Ada yang tahu apa itu sel? Nah, kalau kita berbicara tentang sel, berarti sel adalah bagian terkecil yang menjadi dasar kehidupan atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, jadi sel ini bentuknya sangat kecil yang menjadi dasar kehidupan makhluk hidup gitu. Berarti segala sesuatu yang ada di tubuh kita maupun hewan, tumbuhan itu dia terdiri dari yang namanya sel gitu. Kemudian kita masuk ke sejarah sel. Nah, jadi sel ini pertama kali dia ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, jadi si Robert Hooke inilah yang menemukan sel itu pertama kali. Nah, bagaimana dia menemukannya, Bu? Pasti dengan yang namanya penelitian. Nah, kalau sains itu segala sesuatu yang ditemukan berarti itu karena penelitian. Nah, penelitian bagaimana, Bu? Nah, jadi dia mengamati penampang melintang pada sayatan tipis dari batang. Nah, jadi dia meneliti dari batang tumbuhan ini, melihatnya di bawah yang namanya mikroskop. Nah, dengan cara apa, Bu? Dengan cara menyayat tipis-tipis bagian dari batang itu tipis, kemudian dia teliti dari mikroskop. Nah, yang didapatnya itu ini berupa rongga segi 6, mirip kamar sehingga menamakannya sel. Nah, jadi ketika dia meneliti menggunakan mikroskop, dia menemukan ada rongga-rongga yang terdapat pada sayatan tipis gabus itu. Nah, ketika dia menemukan rongga itu, langsung dia menamakannya yang namanya sel. Itu dia, berupa kamar-kamar. Nah, sama kalau kita mau meneliti bagaimana bentuk sel yang ada di kulit kita, bisa juga kita motong dikit, misalnya ada yang terkelupas, kemudian kita teliti menggunakan mikroskop. Nah, jadi nampak itu bagaimana bentuk sel-sel yang ada di kulit kita, itu dia. Nah, jadi tubuh kita pun terdiri dari yang namanya sel-sel. Nah, inilah penampakan dari sayatan tipis gabus dari batang tumbuhan itu. Ini dia bentuknya. Nah, ini kan dia berupa rongga-rongga kan. Nah, inilah dia sel-selnya. Nah, selain dari si Robert Hooke, si Anthony ini juga dia meneliti. Dia juga salah seorang yang mengatakan bahwa sel itu adalah satu kesatuan makhluk hidup. Nah, kalau tadi si Robert Hooke menggunakan sayatan tumbuhan, batang tumbuhan, kalau si Anthony ini menggunakan bakteri dan alga. Nah, dia yang melihat bahwasannya sel itu hidup. Dari siapa? Dari bakteri dan alga. Diteliti bakteri dan alga, dia menemukan bahwa selnya bergerak ataupun hidup.
Nah, sehingga dia menyebutkannya sel itu dia sebagai satu kesatuan makhluk hidup. Nah, jadi Anthony sama si Robert Hooke inilah yang menemukan sel itu. Kalau tadi si Robert Hooke dari batang tumbuhan, kalau si Anthony dari bakteri. Nah, jadi dari sejarah ini dapat disimpulkan bahwasannya sel adalah satuan struktural terkecil organisme makhluk hidup. Kemudian, sel merupakan satu fungsional terkecil organisme hidup. Kemudian, sel berasal dari sel dan organisme tersusun oleh sel. Itu dia. Bu, apakah hanya 2 orang aja yang meneliti sel itu, Bu? Enggak. Ada banyak penelitinya yang meneliti tentang sel, tapi yang digunakan pada saat ini dan yang menjadi dasar teori tentang sel itu si Robert Hooke dan si siapa tadi nak? Si Anthony. Itu dia. Ini dia. Sel adalah bagian terkecil dari organisme. Nah, kemudian ukuran sel. Nah, kalau kita berbicara ukuran sel, tadi aja pengertiannya sel adalah bagian terkecil. Nah, berarti ukurannya sangat-sangat kecil. Itu dia. Nah, ukurannya sangat kecil berdiameter 1 sampai 100 mikron dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop melalui pembesaran. Nah, pembesarannya ini sampai 2000 kali. Ini dia kalau menggunakan mikroskop cahaya. Kalau menggunakan mikroskop elektron sampai 500.000 kali. Bagaimana, bayangkanlah gimana kecilnya si sel itu, udah pakai mikroskop diperbesar lagi. Itu dia. Nah, jadi ukuran sel itu sangat-sangat kecil. Nah, kemudian ada dia tipe-tipe sel. Nah, jadi sel ini nggak hanya satu jenis, nak. Ada 2. Ada dia sel prokariot dan eukariotik gitu. Nah, pembedanya apa, Bu? Sel eukariot dan prokariot ini dia. Kalau sel prokariotik itu contohnya bakteri. Nah, ini dia, nak. Ini dia. Ada pilus, ada kapsul, ada dinding sel, ada membran sel, ada ribosom, ada kromosom nih DNA, kemudian ada flagel. Ini dia bagian sel prokariotik. Nah, ciri-cirinya apa? Memiliki membran plasma, kemudian memiliki nukleoid. Nukleoid itu tempat RNA dan DNA. Kemudian memiliki sitoplasma dan tidak memiliki membran inti. Nah, dari ciri-ciri prokariot ini yang harus kalian ingat, ini yang harus kalian garis bawahi. Kalau ditanya ciri-ciri utama dari sel prokariot, tidak memiliki membran inti. Itu dia kata kuncinya, prokariot tidak memiliki membran inti. Nah, bagian-bagian sel ini dia ada dia nukleoid tempat DNA ini. Udah jelas ini anak gambarnya. Kemudian ada dinding sel mengatur pertukaran zat serta reproduksi. Ini dia dinding sel. Kemudian ada ribosom. Ini dia, nak. Ribosom fungsinya apa, Bu? Sintesis protein. Membran sel mengatur lalu lintas keluar masuk sel, membran sel. Ini dia. Kemudian ada kapsula. Nih, kapsula fungsinya apa? Sebagai pelindung sel ataupun membantu melekatkan diri dengan bakteri lain. Kemudian flagella. Ini dia flagella. Mana nih? Nah, flagella sebagai alat gerak sel. Kemudian ada sitoplasma, translasi yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Nah, jadi si sitoplasma inilah yang membantu mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Ini dia DNA atau nukleoid tempat DNA. Ini dia sitoplasmanya. Nah, tipe sel yang kedua itu ada eukariotik. Contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau prokariotik tadi contohnya apa? Contohnya itu ada bakteri. Nah, ini dia gambar sel eukariotiknya. Ciri-ciri sel eukariotik: memiliki membran inti atau nukleus. Kemudian tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, centriole, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria,
mikrotubulus, dan mikrofilamen. Kemudian terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, kalau tadi kita berbicara prokariotik, tadi kan dia kata kuncinya apa? Tidak memiliki membran inti atau nukleus. Nah, sedangkan eukariotik dia memiliki membran inti. Itu. Nah, makanya kenapa Ibu bilang yang harus kalian ingat dari ciri-ciri perbedaan sel eukariot dan prokariot ini dia. Kalau prokariot tidak memiliki membran inti, sedangkan eukariot dia memiliki membran inti. Nah, kalau eukariot ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Itu dia. Nah, ini dia perbedaan sel prokariot dan eukariotik. Nah, ini prokariot, penutup selnya berupa kapsul. Tidak ada pada hewan. Inti selnya apa? Disebut nukleoid. Kalau di eukariot disebut inti sel. Retikulumnya di prokariot tidak ada, sedangkan di eukariot ada. Badan Golgi prokariot tidak ada, ada. Mitokondria prokariot tidak ada. Nah, jadi lebih banyak bagian sel yang terdapat pada eukariot dibandingkan prokariotik. Itu dia, Nak. Karena apa? Karena kan eukariotik dia terdapat pada hewan dan tumbuhan, kompleks, dia lengkap gitu. Nah, yang membedakan itu kalau prokariot tidak memiliki inti sel ataupun nukleus, sedangkan eukariot memiliki inti sel. Itu dia. Nah, kemudian jadi sel itu dia nggak hanya berdiri sendiri, Nak. Dia juga ada komponen penyusunnya, ada dia komponen molekul penyusun dari sel. Nah, dia terbagi dua, ada dia komponen organik dan komponen anorganik. Nah, kalau dia organik ini ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik ada vitamin, air, dan mineral. Nah, komponen organik karbohidrat fungsinya sebagai penyusun struktur sel dan sumber energi. Nah, ini dia. Nah, jadi di karbohidrat itu dia terbagi dua, Nak. Terbagi tiga. Ada dia monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Kalau mono berarti kan satu gugus gula, contohnya glukosa. Di dua gugus, dua, contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalau poli berarti banyak, contohnya pati atau amilum. Itu dia. Kemudian yang kedua ada yang namanya protein sebagai penyimpan dan pergerakan ataupun mempercepat reaksi dalam kimia sel. Nah, yang ketiga ada lemak. Kalau lemak berarti dia sebagai cadangan makanan kita. Ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA yang berfungsi untuk dalam pengaturan pewarisan sifat gitu. Nah, kalau DNA kan fungsinya RNA fungsinya sebagai pewarisan sifat. Kemudian ada anorganik, air, mempercepat reaksi. Kemudian vitamin fungsinya apa? Mempercepat reaksi juga kimia dalam sel. Nah, vitaminnya ada AD, vitamin A, D, E, K, B, dan C. Kemudian mineral. Nah, fungsinya pengatur kinerja enzim yang memelihara tekanan sel. Nah, ini dia perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini, Anak. Nah, kalau sel hewan dan sel tumbuhan tadi terdapat pada sel eukariotik. Ini dia lebih jelasnya. Sel hewan dan sel tumbuhan. Ini dia bagian-bagiannya. Ada badan Golgi. Kalau di ini ada. Itu dia, Nak. Nah, ini perbedaannya sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan ukuran sel lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan lebih besar. Kemudian memiliki kloroplas. Nah, kalau sel tumbuhan memiliki kloroplas. Kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki. Kemudian sel hewan memiliki sentrosom, tidak memiliki. Kalau sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tidak tetap, hewan berubah-ubah.
Kalau sel tumbuhan dia memiliki bentuk yang tetap. Kemudian sel hewan tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola. Nah, jadi ini dia perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu nak pembelajaran kita hari ini tentang sel. Ini pertemuan pertama kita tentang sel. Nah, jadi nanti di video ada ibu bagikan di YouTube video tentang sel prokariot dan sel eukariotik untuk lebih jelasnya. Nah, jadi bisa kalian lihat. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanya ibu melalui WA ataupun Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih, tetap semangat belajar biologi hari ini dengan ibu. Ibu ucapkan shalom dan selamat pagi, salam sehat.